Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di konten kali ini kami akan menguak tentang asal-usul situ Cipondoh. Warga kota Tangerang, khususnya yang berdomisili di Kecamatan Cipondoh, saat-saat sekarang ini seyogianya patut merasa bangga dengan tempat domisilinya. Oleh karena sejak tahun 2022, wilayah Cipondoh telah memiliki satu objek wisata baru yang terletak di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 99 RT 2 RW 9 Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yaitu Situ Cipondoh. Banyak warga Tangerang dan sekitarnya telah mengetahui bahwa sebelum ada objek wisata Situ Cipondoh, situnya sendiri telah lebih dulu ada. Namun, banyak orang yang belum mengetahui sejak kapan Situ Cipondoh itu ada. Jawaban intinya adalah bahwa hingga tahun 1932, Situ Cipondoh belum ada. Harus diakui bahwa kemunculan Situ Cipondoh disebabkan oleh adanya keputusan politik yang diambil oleh pemerintah kolonial Belanda di Batavia, sekarang Jakarta. Dalam sejarah Nusantara, jauh sebelum kemunculan kaum kolonial, Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanagara yang berpusat di Tugu Bogor tahun 450 Masehi pernah mengambil keputusan politik serupa dengan memerintahkan para punggawannya untuk menggali terusan aliran air dari bagian tengah Sungai Ciliwung yang membentang dari Depok hingga Jatinegara, lalu ke Bekasi hingga Muara Gembong, sekarang bernama Kalimalang. Keputusan politik semacam itu pada hakikatnya merupakan jawaban untuk menghadapi problema sosial kawasan pantai utara Jawa bagian barat, yakni banjir di puncak musim penghujan. Problema itu makin menjadi-jadi, khususnya daerah Jakarta dan Tangerang pada era kolonial Belanda. Sejarah mencatat bahwa bencana banjir terbesar yang melanda Jakarta dan Tangerang pada abad 20 terjadi pada tahun 1932. Administratur Hindia Belanda di Batavia menjadi pusing 7 keliling. Kendati demikian, bencana banjir di tahun yang sama pihak pemerintah sipil Hindia Belanda di Batavia mengambil keputusan politik dengan membangun beberapa bendungan air pada beberapa titik aliran air di Bogor, Batavia, dan Tangerang. Keputusan itu segera dilaksanakan dan diharapkan selesai 2 tahun lamanya. Beberapa di antaranya dapat disebutkan di sini, yakni Bendungan Ketulampah di Bogor, Pintu Air Manggarai di Batavia, Pintu Air Kali Pesanggerahan di Batavia, Pintu Air Hilir Cisadane di Tangerang, Situ Gintung di Ciputat, Tangerang Selatan, dan Situ Cipondoh di Kota Tangerang. Keseluruhan fasilitas tersebut berfungsi utama sebagai penghambat aliran air saat puncak musim penghujan, juga untuk menampung kelebihan debit air di puncak musim penghujan. Pengerjaan proyek pencegah banjir tersebut pada akhirnya terselesaikan pada waktu yang hampir bersamaan, antara tahun 1932 sampai 1934. Situ Cipondoh sendiri selesai lebih awal, akhir tahun 1932, oleh karena sifat pengerjaannya yang secara teknik proyek cukup sederhana, yakni penggalian kawasan berawa-rawa seluas 142 hektar dengan kedalaman 4 meter saja. Kendati demikian, ternyata Situ Cipondoh dapat menampung debit air hingga 4 juta meter kubik. Sebelum pembangunan proyek penggalian, area Situ Cipondoh hanyalah kawasan berawa-rawa yang sumak samun dan telah menimbulkan kisah mistik berpuluh-puluh tahun pada masyarakat sekitarnya.
Kawasan itu sering disebut sebagai tempat jin buang anak, tempat bersemayam kaum roh jahat, dan yang tidak kalah seram, para makhluk astral yang bersemayam di sana, dipimpin oleh sosok siluman bernama Siluman Buaya Putih. Sejak Situ Cipondoh selesai, hingga era kemerdekaan, sekitar pertengahan dekade 1970-an, kondisi lokasi itu tidak mengalami perubahan alamiah secara berarti. Otoritas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan Situ Cipondoh adalah Dinas Pengairan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Setelah terjadi pemekaraan kota kabupaten tahun 1980, otoritasnya beralih kepada Dinas Irigasi Pemerintahan Kota Tangerang. Sejak Tangerang dikembangkan menjadi pusat kegiatan perindustrian dan penyangga pemukiman warga DKI Jakarta, pertengahan dekade 1970-an, Situ Cipondoh terkena imbas dengan sering terjadinya penurunan kondisi fisik secara lebih cepat, sehingga pihak otoritasnya menjadi lebih intens mencegah objek penyangga banjir tersebut dari percepatan kerusakan. Kerusakan yang paling khas adalah pendangkalan tepian situ dan penyempitan area situ. Memasuki awal abad 21, penanganan Situ Cipondoh masih terus dilakukan oleh dinas terkait pada pemerintahan Kota Tangerang. Namun, tetap menitikberatkan pada upaya mempertahankan fungsi situ sebagai pencegah banjir. Barulah saat Wahidin Halim menjadi wali kota Tangerang, mulailah dipikirkan penambahan fungsi Situ Cipondoh di samping sebagai pencegah banjir juga sebagai objek wisata bagi masyarakat Tangerang dan sekitarnya. Proyek pun dimulailah dengan mengerahkan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, juga Dinas Irigasi Pemkot Tangerang. Tahun 2017, Wahidin Halim terpilih sebagai Gubernur Provinsi Banten. Namun, proyeknya tetap dilanjutkan oleh wali kota pengganti hingga tahun 2022. Tahun tersebut juga memadai selesainya proyek pengembangan Situ Cipondoh sebagai objek wisata. Kini, kita semua bisa menyaksikan fungsi Situ Cipondoh secara langsung. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.